Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 1. Sebuah objek bermassa 8 kg bergerak ke arah sumbu X positif. Ketika objek tersebut melewati titik X sama dengan 0, sebuah gaya konstan yang mengarah sepanjang sumbu X dikenakan pada objek tersebut. Perhatikan pada soal ini dia tidak mengkhususkan arah dari gaya konstan tersebut ya. Hanya sepanjang sumbu X. Artinya kita berkaitan dengan gerak satu dimensi saja, yaitu dimensi di searah sumbu X. Gambar berikut menunjukkan energi kinetika dari objek tersebut sebagai fungsi posisi X ketika ia bergerak dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 5 meter. Ingat, dia hanya sampai 5 meter saja. Jadi istilahnya tidak bergantung waktu ya di sini. Jadi Anda harus hati-hati, di sini bukan grafik energi kinetik terhadap waktu, tapi energi kinetik terhadap posisi. K0 di sini dalam skala itu adalah 40,0 Joule. Dan gaya tersebut terus bekerja pada objek. Artinya sepanjang waktu dia akan terus bekerja gitu ya. Nanti artinya kita harus plot gitu untuk yang lain. Berapakah kecepatan V atau dari objek tersebut ketika ia melewati kembali titik X sama dengan minus 5 meter? Oke, di sini mungkin yang perlu kita perhatikan berapakah di sini V di sini tidak bukan vektor ya, artinya yang dicari itu besar kecepatan atau kelajuan dari objek tersebut ketika dia melewati kembali titik X sama dengan minus 50. Nah, sebelum kita mulai, kita cek dulu dari grafik ini, kita cek bagaimana sebenarnya gayanya atau kemana arah gayanya. Jadi ketika dia berjalan dari 0 sampai 5 gitu ya, karena di sini mula-mula objek tersebut mulai titik X0, lalu baru dikenai gaya. Artinya dari 0 sampai 5 dia baru dikenai gaya dan Anda bisa melihat di sini dari grafiknya energi kinetiknya itu turun. Nah, dari hubungan usaha dengan energi, kita bisa tahu bahwa usaha akan sama dengan perubahan energi kinetik ya. Dan kita tahu usaha akan sama dengan gaya dikalikan dengan perubahan posisi ya, itu akan sebanding dengan perubahan kinetik atau energi kinetik awal ya. Mungkin saya pakai K saja ya biar lebih sederhana. K akhir jadi K di 5 atau KF saya dikurangi dengan KI. Pada saat di akhir kita tahu pada grafik pada X sama dengan 5 itu nilai K-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa dapatkan F dikalikan dengan delta X ya, di sini 5 meter, karena dari 0 sampai 5 kita tinjau ya, dari 0 sampai 5 ini akan sama dengan minus K0, sehingga F itu akan sama dengan minus K0 dibagi dengan 5. K0 nya di sini adalah 40 Joule ini 5 meter, sehingga kita akan bisa dapatkan ini akan sama dengan minus 8 Newton. Nah, tanda minus ini itu menandakan bahwa gaya itu arahnya adalah ke arah kiri. Artinya gaya diberikan kesimpulannya F ke arah sumbu X negatif. Artinya kalau kita coba gambarkan gitu ya, di sini di X sama dengan 0, ya ini span ke X, di sini X sama dengan 5, ya X sama dengan 0, di sini 0 mungkin ya, 0 lalu di sini 5, ya ini sumbu X di sini. Benda ya, objek itu sedang bergerak ke sana. Ya. Lalu objek tersebut terkena gaya F ke arah sana. Ya. Jadi lama-kelamaan dia akan terus berjalan, tapi lama-kelamaan dia ada sampai di titik X sama dengan 5, dia itu berhenti. Ya. Dimana di sini berhenti artinya VI ya. Mungkin di sini saya kasih V0, ini VF, ini sama dengan 0. Tapi karena gayanya diberikan terus ke arah kiri, ya gayanya diberikan terus ke arah kiri, ya maka nanti kemudian benda itu juga akhirnya berjalan ke sana sampai di mana dia menempuh perjalanan lagi untuk sampai di titik X sama dengan minus 5. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini ilustrasinya seperti ini ya. Nah, di sini ya otomatis dia akan punya kecepatan, mungkin saya kasih V aksen saja ya, kecepatan di V aksen, di mana saat itu dia mengalami gaya ke arah kiri juga. Ya.
Nah, berarti kalau kita tinjau lagi gitu ya. Kalau kita tinjau lagi untuk dari saat dia berjalan dari X sama dengan 5 menuju minus 5, ya, maka usaha yang diberikan oleh gaya F itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Ya, karena usahanya konstan, itu saja sama dengan F kali delta X. Ya, 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 maka ini akan sama dengan K pada minus 5 dikurangi dengan K pada saat 5. Nah, tapi delta X-nya dia menempuh jaraknya itu dari 5 ke minus 5. Ya, jadi dia menempuh jarak lebih panjang. Ya, nah kalau ini tadi kan 0 sampai 5 ya. Ya, jaraknya segini. Yang ini jaraknya dari 5 ke minus 5. Ya, sehingga kalau kita hitung di sini F-nya adalah minus 8. Nah, lalu delta X-nya adalah minus 5 dikurangi 5. Ya, akan sama dengan nah, K di minus 5 ini dikurangi dengan K di 5 adalah 0. Ya, ya K di 5 adalah 0. Sehingga di sini kita akan punya minus 8 dikalikan minus 10 sama dengan K di 5. K di 5 itu akan sama dengan energi kinetik itu setengah M kali V di minus 5 ya, kuadrat. Sehingga di sini kita akan dapatkan 80 akan sama dengan setengah kali M kali V minus 5 kuadrat. Sehingga besar kelajuan di ketika dia melewati kembali titik X sama dengan minus 5, ya, itu akan adalah ini ya, 2 dikalikan, berarti kan 80 dikalikan 2, ya, atau langsung saja ya. 80 dikalikan 2 dibagi dengan 8. Di akar ya, mana ada kuadrat. Satuannya saya langsung tulis meter per second. Nah, 80 ini kalau kita hitung ya sedikit saja ya, mudah saja. Ya, ini dihitung itu hasilnya adalah 10 ya. 10 dikali 2 adalah 20. Jadi akar 20 ya. Ya, akar 20. Akar 20 mungkin bisa kita bongkar menjadi ya mungkin bisa dibongkar kalau 20 itu kan 4 kali 5 ya, jadi 2 akar 5 meter per second. Anda bisa hitung dengan kalkulator juga boleh. Ya, Anda bisa lengkapi sendiri jawaban Anda. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 1.